Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya dapat tamu sepasang orang muda yang bagi saya luar biasa, yaitu Heidi dan Yuda. Halo, shalom rekan-rekan. Thank you ya sudah mau hadir di podcast saya. Thank you banget. Saya tahu tidak mudah mengundang kalian gitu. Kehormatan juga ya. Ya karena Tante Linda kan juga suatu penggiat anak-anak muda remaja, jadi kebanggaan juga buat kami bisa ketemu. Ya, saya mengundang mereka karena bagi saya perjuangan mereka luar biasa. Kita akan dengarkan hal yang sangat luar biasa, sharing dari mereka, karena saya kebetulan mengikuti Heidi juga ketika dia masih muda banget. Jadi kita akan dengarkan sharing-sharing dari mereka. Halo Heidi, halo Yuda. Oke, yang menarik bagi saya itu bagaimana kalian menemukan jodohnya gitu loh. Kan dulu saya melihat perjuangan Heidi untuk mencari sosok yang tepat. Boleh nggak di-sharingkan sedikit bagaimana tangan Tuhan itu bekerja begitu? Boleh, itu benar-benar suatu struggle lah saya waktu menemukan dia ini. Berapa tahun kalian menikah? Kita udah 5 tahun menikah. 2016. Oke, pacarannya berapa tahun? Pacaran nggak sampai setahun, cuma 6 bulan. Iya, 6 bulan dari Maret kita ketemu, Agustus kita lamaran, Oktober kita menikah. Jadi ya Maret, April, Mei, Juni, Agustus 8 bulan. Karena memang sudah sama-sama matang. Kalau saya yang lihatnya sama-sama matang, maksudnya siap lah secara pekerjaan juga siap, secara mental saat itu juga sudah sangat siap, ya. Iya betul. Kelihatannya 8 bulan, tapi Tuhan tuh menyiapkan kita bertahun-tahun ya untuk. Tuhan tuh menyiapkan kita bertahun-tahun. Bahkan saya tuh 3 tahun berdoa khusus untuk pasangan hidup. Jadi memang dari awal tuh saya tuh nggak kepingin menikah. Dulu saya tuh merasa kalau menikah tuh orang tuh jadi terkekang, apalagi untuk wanita itu. Jadi saya takut menikah. Sampai saya berumur 34 itu baru saya berpikir untuk menikah. Coba bayangin, orang mungkin 25 sudah dibilang, aduh kamu udah tua banget. Tapi saya umur 34 baru saya berpikir untuk mau serius menikah. Ternyata begitu saya serius, tidak mudah menemukan pasangan hidup. Untuk saya wanita yang sudah berumur 34, menemukan pasangan hidup yang laki-laki yang di atas saya, yang pendapatannya juga di atas saya, yang dia juga senang melayani seperti saya, yang juga punya keluarga yang senang melayani seperti saya. Waduh, terus dia belum pernah menikah, artinya juga benar-benar dia seorang pejaka seperti saya, yang juga tidak pernah mengalami pernikahan sebelumnya. Jadi kita benar-benar mencari itu tuh, susahnya minta ampun. Ternyata nggak mudah, dan itu butuh waktu kurang lebih 3 tahun baru saya ketemu dengan dia ini. Lewat doa. Jadi saya waktu itu serius berdoa. Saya juga konseling ke Romo Hadi. Saya juga sempat waktu itu ketemu sama Tante Linda, karena saya merasa Tante Linda ini seorang figur yang bisa membantu menemukan inner beauty saya lah ya. Lalu Tante Linda waktu itu juga menguatkan saya bahwa kamu tuh wanita yang sempurna, kamu sempurna apa adanya dan kau pasti menemukan. Nah, Tante Linda juga menguatkan saya di hal itu. Lalu saya berdoa kerahiman, waktu itu saya berdoa kerahiman Tuhan. Kalau saya koronka juga, pokoknya semua doa-doa itu yang Romo Hadi kasih itu anjurkan saya terus berdoa. Pokoknya saya nggak berpikir berapa lamanya, yang penting setiap hari itu saya berdoa, Tuhan saya minta pasangan yang sepadan. Awal-awal saya kasih ciri-ciri. Datang orang sesuai dengan ciri-ciri yang saya mau, tapi nggak ada yang sesuai dengan hati saya. Lalu saya berdoa lagi sama Tuhan, sudahlah saya nggak mau minta ciri-ciri. Pokoknya Tuhan kan tahu, begitu saya pinginnya ketemu anak itu langsung saya klik. Nah, klik lahir batin, klik keluarganya, bibit bobot bebek, kan susah sekali itu. Ternyata ada momen
ketika saya akhirnya doa itu dijawab Tuhan, saya ketemu dia di waktu Jumat Agung. Wow, pertemuannya di Jumat Agung lagi ya? Iya. Benar-benar hadiah dari Tuhan itu. Jumat Agung di gereja Tablo. Pas Tablo jam pagi. 8 pagi. Oh, oke. Kita sudah janjian di. Sudah janjian. Itu pertama kali ketemu lah ya, kita tatap muka untuk kita ketemu, benar-benar mau ketemu. Sebelumnya sih paling cuma Messenger, WA gitu. Sebentar, ini kan versi dari Heidi ya. Iya. Sekarang versi dari Yuda, apakah kamu juga minta sama Tuhan gitu loh? Iya sih Sandra, tetap ya waktu itu kan sebelum saya ketemu dia itu juga ya waktu sebelum ini ini kan saya sebenarnya sempat apa ya nggak pengen nikah sih waktu itu karena saya melihat kok nikah kok ada yang seperti ini ada yang seperti itu, tapi mama saya terus teman-teman mama saya juga menguatkan orang menikah itu pasti ada rezekinya gitu loh, walaupun kamu melihat orang lain mungkin pernikahannya nggak ini, tapi percaya bahwa waktu kamu menikah itu Tuhan akan mencukupi semuanya gitu. Ya dengan kekuatan, maksudnya dengan penguatan seperti itulah akhirnya saya ya udahlah saya berusaha lagi. Waktu itu saya sih berdoa rosario kan, berdoa rosario setiap butir-butir itu saya wujudkan untuk apa ya pasangan saya. Terus saya juga diajarin kalau mendoakan, misalnya kamu berdoa meminta pasangan, doakan orang lain juga yang meminta pasangan. Jadi setiap butir rosario itu waktu itu saya doakan untuk saya dapat pasangan yang sepadan, yang seiman. Tapi saya juga mendoakan teman-teman yang belum mendapatkan pasangan. Terus sampai akhirnya ya ada beberapa teman yang maksudnya ada yang dikenalkan dan ini, tapi kok nggak sah gitu loh. Sampai akhirnya saya terus ikut persekutuan doa, diajak persekutuan doa di FE. Terus di situ pertama kali saya lihat, saya memang sudah ketemu sama Heidi sih. Dan waktu pertama kali itu saya udah merasa kok ada kayak klik gitu loh. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin waktu itu saya masih belum siap atau belum apa. Dia nggak ada kelanjutannya. Ya lewat gitu aja, saya lihat gitu aja. Sampai akhirnya saya pindah ke persekutuan doa Nusa Dua. Di situ saya ya mulai aktif, terus justru aktif di situ, terus kenal sama Opi, sama kenal Yosi, dan ternyata mereka itu masih saudaraan sama dia. Jadi terus hari kita cerita-cerita, nanya asal usul, loh ternyata kok mereka itu cucu dari temannya mama saya, dan saya itu akrab sama, saya sih manggilnya dia itu Mami Willem. Dia Mami Willem itu sering ke rumah, mama juga sering, pokoknya sudah seperti saudara. Akhirnya nyambung, akhirnya ya udah saya aktif di persekutuan doa Nusa Dua. Kemudian ya disitulah saya ditemukan sama Heidi, dikenali sama Heidi. Ternyata tulang rusuknya di sebelahnya deh, nggak jauh-jauh gitu. Nyari-nyari. Terus waktu dikenali sama ini Heidi. Aku pernah ketemu dia di FB. Dan waktu itu saya pernah ada rasa klik, cuman ya udah nggak ada kelanjutan. Ya akhirnya ya udah sejak itu sering mulai Messenger, mulai WA, akhirnya ya itu janjian di Jumat Agung itu kita ketemuan, dan semenjak itu ya udah kita jalan bareng, nggak pernah terpisah lagi sampai detik ini. Saat menikah kalian umur berapa? Saya 37. Saya 41. Luar biasa ya, Tuhan menyiapkan kalian Iya itu sampai bertemu dengan seseorang yang memang benar belahan jiwa itu. Iya, dan harapan saya kan waktu itu sebagai seorang pelayan Tuhan, saya nggak kepingin pas saat menikah terus saya nggak boleh pelayanan lagi, tuh saya akan sedih sekali. Padahal saya berdoa sama Tuhan, saya senang melayani Tuhan, tuh tanda syukur saya karena saya merasa Tuhan tuh pulihkan saya. Jadi saya rindu punya pasangan juga yang mau melayani, yang juga sudah mengalami Tuhan, mengenal Dia luar biasa. Dan puji Tuhannya ternyata maminya dia ini juga sudah melayani, sudah pernah ikut kursus evangelisasi pribadi, lagi jauh melebihi saya. Jadi
Wow, jadi saya tambah bangga sama Tuhan itu. Ternyata saya nggak dilepaskan Tuhan begitu menikah. Jadi ini anugerah Tuhan ya. Saya pinginnya kita berdua tetap dalam pernikahan kita nih tetap bisa melayani teman-teman itu. Dan kamu memang support ya, dia kan Iya. sekarang pembawa renungan, pengajar gitu loh. Waktu saya ceritakan juga ke mama kan, Ma ini mau tak kenalin sama Hedi. Loh siap, ini cucunya Bu Willem. Mama saya juga, loh ternyata cucunya Mami Willem toh ya. Terus dia sudah pelayanan juga kok, aktif di pelayanan. Oh bagus lah, karena ya mama saya sama saya juga berdoa, maksudnya pengen pasangan yang melayani juga gitu loh. Maksudnya yang takut akan Tuhan, melayani kan gitu. Dan mama saya senang waktu saya kenalkan sama dia. Dia dengan bangga memperkenalkan ke teman-temannya di gereja, karena kan teman-teman gereja juga kenal sama omanya dia kan, ini loh cucunya ini, jadi ya saya langsung waktu itu sampai mikir kok lucu ya, maksudnya jalan hidupku aku dulu mencari pasangan hidup sampai tak bela-belain di Jakpin, maksudnya pindah ke Jakarta terus dikenalkan di sana. Bahkan waktu itu saya pernah hampir itu dapat tawaran di Batam teman-teman. Tapi nggak tahu, waktu itu saya berdoa bergumul, Tuhan aku itu dapat tawaran kerja di Batam, mau saya ambil apa enggak gitu loh. Waktu itu saya sudah di Bali. Terus saya berdoa bergumul, akhirnya nggak jadi di sana gitu. Terus apa itu maksudnya? Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana untuk saya di Bali. Ternyata ya ini ketemu pasangan hidup saya. Coba saya ketemu nggak, misalnya saya nekat ke Batam ya mungkin kita nggak tahu ketemu sama Hedi. Jadi saya sampai mikir waktu itu, kadang-kadang jalan Tuhan itu lucu gitu loh. Kita sudah berusaha, maksudnya berusaha dengan kekuatan kita, jalan kita, tapi ternyata Tuhan itu memberikan jalan yang jalan pikiran kita tuh sampai nggak habis pikir kok lucu gitu loh. Pertemuan kita tuh lucu, dikenalkan sama saudaranya dulu, terus dibentuk di pelayanan dulu, akhirnya saya ketemu dengan Hedi. Jadi Dan langsung serg ya, wah ini memang dari Tuhan buat saya, ini jawaban doa saya. Hedi sendiri gimana? Waduh, ini jawaban doa saya benar Tante. Jadi Yuda ini jawaban doa saya. Jadi dari ciri-cirinya, ciri-ciri semuanya itu udah cocok. Makanya saya nggak butuh waktu lama. Kan kadang ya kita harus pacaran tuh selama mungkin, ya nggak menjamin juga pacaran selama mungkin lalu nanti rumah tangganya juga akhirnya bisa awet. Ternyata untuk mengenal orang itu kita benar-benar nggak butuh waktu lama, tetapi itu kalau Tuhan yang mempertemukan lah ya. Tapi kalau bukan Tuhan yang mempertemukan, mungkin seperti saya sebelumnya punya pengalaman juga, saya punya pacar itu 3 tahun kami. Tapi dari 3 tahun itu kami tidak mengenal satu sama lain. Tetap ada jarak di antara kita. Mungkin juga karena beda keyakinan. Itu agak susah. Tetapi begitu saya ketemu dia, ini karena memang kita sudah seiman, terus sepelayanan, itu membuat segala sesuatunya semakin smooth. Walaupun saya juga tidak menapik bahwa ada beberapa teman-teman juga yang sudah pelayanan bersama, juga seiman, tetapi ternyata ada yang juga sudah bercerai. Itu saya sangat sayangkan juga ya. Tetapi memang di awal tuh saya minta sama Tuhan, dan saya sama dia tuh sudah saling terbuka. Kamu ini seperti apa, sampai pendapatan segala macam tidak ada yang kita tutup-tutupi. Dia tahu rekening saya berapa, saya tahu rekening dia berapa. Jadi artinya kami itu terbuka. Saya tidak mau ada surprise. Nanti surprise terus tiba-tiba wow-nya tuh sedih gitu, ya ternyata dia kayak begini, itu saya nggak mau. Jadi benar-benar begitu ketemu dia tuh segala sesuatunya, orang tuanya, dia ternyata sayang sama mamahnya. Itu juga yang saya inginkan. Kalau dia nggak respect sama orang tua kan bagaimana juga, ternyata dia respect. Dan orang tuanya kadang juga ada pasangan yang struggle sama mertua ya. Saya tuh nggak struggle sama sekali dengan mertua saya. Ya pun mama saya ini anaknya kayaknya mukanya baik gitu. Mukanya baik nih. Orang Jawa kan kalau bahasa Jawanya tuh apa tuh kayaknya ya api gitu ya. Katanya dia gitu. Jadinya
Jadi nggak ada sesuatu. Papa mama saya mendukung, mamanya dia kebetulan papanya udah meninggal, jadi mama aja yang ada. Dan oma saya, Oma Lili juga sudah meninggal. Kita ketemu itu jadinya ya, tapi ada kebahagiaan lah di balik itu. Jadi yang pertama kita tuh memang harus saling terbuka, sampai sekecil apapun kita terbuka, pelayanan kah. Jadinya maminya dia ini kita juga sering ngomong-ngomong terbuka. Jadi maminya juga cerita, oh yaudah itu dulu kalau bawa pulang cewek itu misalnya dia juga pacaran, tetapi nggak ada yang serius. Begitu serius itu pasti dikenalin ke mami, kalau nggak serius itu jarang dikenalin bener-bener ke mami gitu. Jadinya kita sudah sama-sama tahu. Jadi waktu kita belum menikah sama menikah itu nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Saya tetap pelayanan seperti biasa. Kita juga seperti biasa melakukan aktivitas. Iya, itu enaknya. Jadi kayak pacaran. Iya. Malah kita merasa setelah nikah kita kok kayak nggak nikah gitu ya, kayak pacaran aja. Iya. Kayak pacaran aja. Jalan-jalan, makan, maksudnya ya berdua kayak orang pacaran gitu. Ya walaupun dalam pernikahan kan pasti ada 1-2 masalah. Misalnya kayak kita, misalnya sekarang kita berdua kepingin punya baby tapi belum dikasih, itu tidak merupakan masalah besar untuk kami. Jadinya kita malah justru sama-sama berjuang dan saling menguatkan. Gimana caranya ini? Kekuatan doa ya. Tuhan sudah buktikan kekuatan doa toh. Iya. Nah, cerita kalian itu membuat saya ingat sesuatu gitu. Jadi si Aldi waktu ketemu istrinya itu juga saya bingung. Saya kan cuma ngelihat dari jauh, kan dia masih kerja di Surabaya kan, ini pasangannya. Jadi dia juga ketua Bina Iman Anak. Dia juga ya itu di Mesdina di mana? Itu pasti yang membuat saya kan nggak tahu pertamanya, Aldi nggak ngomong gitu. Tapi saya bilang, wow, dia juga ngajar anak-anak. Jadi pulang kerja dari kantor mereka masih ngajar matematika, fisika, kimia. Saya bilang, loh kok sama gitu, kok sama dengan saya gitu kan. Cuman saya diam, oh Tuhan sama gitu ya. Soalnya kan sudah beberapa orang lah yang dikenalkan sebelumnya kan. Jadi ini terus saya cuma nyimpen dalam hati. Saya kan nggak tahu ini jodoh apa enggak kan gitu ya. Nah terus satu hari Imlek si Aldi itu video call sama keluarga mereka. Ada omanya, ada adik-adiknya mamanya. Saya bilang, loh kok sama? Di keluarga saya itu seperti itu. Keluarga saya kan cewek-cewek, maksudnya kakak-kakak saya itu perempuan ya wes begitu. Jadi kita kalau ngobrol itu wah gitu sama ponakan tuh, mana angpaunya mana gitu. Itu kok sama persis, saya cuma bisa ngeliat dari jauh loh. Kok keluarganya latar belakangnya tuh sama persis dengan keluarga saya gitu. Jadi ketika Aldi pamit mau menikah tahun depannya, saya bilang, oh mungkin mantap. Mantap jodoh. Jadi karena dengar cerita kalian terus saya jadi inget, oh iya ya, saya dulu juga nggak tahu kalau calon mantu saya itu ketua Bina Iman, Mesdinar, yang gitu-gitu Mudika. Ya itulah ya Tante, enaknya kalau kita bersama Tuhan Yesus dan kita tetap merindukan pelayanan tuh, Tuhan pasti tetap pertemukan ya tuh. Untuk teman-teman yang juga kita rindu melayani, ketemu juga sama mertua yang melayani, ketemu juga menantu yang melayani. Iya. Seperti itu, karena memang punya hati, kalau udah di situ tuh kayaknya kalau terus nggak boleh melayani lagi tuh kayaknya sedih. Makanya kan saya tadi cerita sebelum ketemu calon mantu ini kan saya sampai minta tolong sama semua anak-anak muda. Tiap saya bawa renungan selalu saya bilang, siapapun yang bisa ngajak Aldi masuk PD saya akan kasih hadiah. Ternyata istrinya yang bawa, dan saya itu bersyukur sekali. Saya cuma bilang, duh ini hadiah Tuhan yang terbesar buat saya. Iya, memang Santo Paulus juga kan pernah bilang ya, hubungan suami istri itu kan seperti Kristus dengan jemaat. Jadi harusnya begitu kita menikah itu semakin menguatkan kita
kita bersama Kristus. Seperti hubungannya tuh seperti itu memang seharusnya. Jadi ya saya pegang kata-kata itu aja sehingga pernikahan, menikah atau tetap selibat itu tidak ada sesuatu yang kurang dari hidupmu. Pada akhirnya misalnya kita tetap harus selibat, itu pun tidak akan mengurangi cinta Tuhan dan mengurangi kualitas hidup kita. Jadi kadang untuk teman-teman saya yang wanita yang single atau pria yang single mungkin pernah mengalami hal-hal yang seperti saya, kualitasnya mungkin sudah bagus, sudah high quality jomblo istilahnya orang-orang itu ya. Itu jangan sampai begitu menikah terus akhirnya kita jadi menurunkan standar demi untuk menikah. Misalnya sudahlah saya pilih pasangan yang beda keyakinan atau yang mungkin artinya ada juga saya pernah punya teman sembarangan asal. Akhirnya begitu menikah jadi jauh dari Tuhan, jadi tidak melayani lagi, justru malah sampai ada yang bilang, aduh kok enaknya waktu itu single ya daripada menikah. Waduh, jangan sampai seperti itu. Jadi menikah tuh kalau bisa, sebelum menikah kamu boleh struggle, setelah menikah kamu harus tetap enjoy. Sebelum menikah kamu bisa lirik sana, lirik sini. Begitu menikah, pasang kacamata kuda terus ada di depan. Jadinya kita itu kalau menikah tuh jangan sampai itu langkah-langkah sebelumnya itu kita abaikan. Jadi benar-benar kita sama Tuhan, minta Tuhan. Kalau sudah minta Tuhan, kita juga perlu pengenalan benar-benar pasangan hidup. Karena kita baik, nggak taunya kita ketemu orang yang nggak sepadan, itu juga akan jadi berat ya. Langkahnya itu berat seperti bawa kaki besi lah. Kita kayak pasang sepatu besi jalan itu berat. Bisa, tapi berat. Heidi, dengar cerita kamu tentang high quality jomblo ya. Saya sering ya ketemu dengan teman-teman ya, baik yang sudah jadi single parent. Ini mungkin ceritanya kan beda. Single parent mungkin dia sedang mencari, ya siapa tahu Tuhan kasih pasangan lagi gitu kan. Selalu dia bilang persis kayak kamu tadi, susah kayak seperti saya, Cik Linda. Satu, pasangan saya harus lebih pinter dari saya. Supaya kalau ngomong nyambung. Dua, pasangan saya maaf harus lebih kaya, bukan maksudnya lebih berpenghasilan dari saya, supaya saya juga tidak jomplang gitu. Tidak. Oke. Yang ketiga, dia juga harus lebih mendalam dari saya dalam soal spiritual. Dan itu susah, kebanyakan pasti sudah kawin. Orang yang kayak mantap begitu kebanyakan sudah punya pasangan gitu. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya memang kita mengalami hal yang demikian, mungkin ada baiknya kita akan selibat saja seperti Santo Paulus, selibat saja. Itu lebih baik kamu tetap dalam keadaanmu sekarang gitu daripada kita menurunkan standar, akhirnya nggak karu-karuan malah jadinya. Jadi lebih baik kita tetap, kan Tuhan itu memberikan kita itu pasangan hidup. Tapi pada saat kita, mungkin ada teman-teman yang sudah janda misalnya ya, karena ditinggal mati atau seperti akhirnya berpisah, single parents, itu saran dari saya memang lebih baik tetap dengan keadaanmu seperti saya, kata Santo Paulus. Jadi tidak menikah tapi tetap melayani Tuhan, anggap Tuhan itu sebagai pasangan saya. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita berarti diminta Tuhan untuk lebih aktif melayani bersama Tuhan. Berarti kehebatan dirimu itu tidak bisa dimiliki orang lain, hanya Tuhan yang mau memiliki. Jadi jangan sampai kita terus menurunkan standar kita. Artinya baik cowok atau cewek sama aja ya. Akhirnya kan ada teman-teman cowok, teman kita punya cowok yang masih single ya, yang juga kadang konsultasi, atau kita punya yang sudah jadi duda dan yang mungkin karena ditinggal itu saya juga tetap bilang, ingat Santo Paulus bilang apa, menikah atau selibat itu nggak ada masalah. Kalau misalnya kamu memang menikah, menikahlah untuk Tuhan. Kalau kamu harus selibat, selibatlah untuk Tuhan. Sudah jadilah tetap selibat. Yang penting kamu jangan kehilangan cinta Tuhan. Toh tujuan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Dia, dan tanda syukur kita diberi anugerah hidup itu udah tanda syukurnya. Toh berkatilah hidupmu itu untuk orang lain.
tetap pelayanan. Kita bisa meningkatkan pendapatan kita bisa kasih untuk orang lain, kita bisa bantu orang-orang yang berkekurangan seperti itu. Dalam pelayanan kita sangat kekurangan pelayanan, kontang-kanting. Jadi pelayan Tuhan itu di PPK Denpasar sendiri kita sangat membutuhkan SDM muda, orang-orang yang mau aktif, dan khususnya mereka yang single itu justru punya waktu yang luar biasa dan kehebatan yang bermacam-macam untuk melayani Tuhan dibanding beberapa orang yang sudah menikah. Kadang-kadang memang harus mengutamakan keluarga, tapi tidak sedikit yang mereka bapaknya, ibunya, terus anaknya ikut juga melayani. Itu tambah luar biasa. Kayak Tante Linda sendiri kan semuanya keluarga ikut terlibat dalam pelayanan, dan itu membuat saya bangga gitu. Saya justru orang-orang seperti inilah yang bisa membuat hidup ini terlihat lebih indah bersama Tuhan. Walaupun keadaan seperti ini, tetapi orang-orang seperti ini itu seperti pemanis yang bisa membuat hidup ini terasa lebih indah dengan kehadiran mereka. Seperti itu. Itu ada cerita lucu itu, Fedi. Saya buka Instagram 3 kok ada poster. Kok yang bawa renungan Aldi anak saya? Oh iya. Nggak salah ini. Sejak kapan dia berani gitu? Saya sendiri nggak tahu, dan saya nggak pernah mengharap dalam tanda petik dia mau bagaimana. Itu pertumbuhan itu dari Tuhan gitu ya. Yang penting tugas saya cuma menanam gitu toh. Jadi saya tuh heran. Kemudian saya panggil dia, kok ini kamu kok? Iya. Loh, sejak kapan kamu? Oh, mami gitu loh, katanya gitu. Terus saya godain dia, saya bilang, coba kamu bawain renungan di depan mami dulu, mami pengen lihat. Anak-anak milenial sekarang tuh kadang-kadang justru teman-temannya lebih mengenal dia daripada orang tua. Iya, jadi lucu ngeliatnya di Instagram begitu. Ya, saya juga pernah lihat kok. Jadi memang pelayanan tuh intinya nomor 1 lah, yang kita menikah atau nggak menikah, seperti saya tadi bilang ke Tante. Jadi kalau kita sudah serahkan segala laku kita kepada Tuhan, Dia pasti akan pelihara kita. Itu diamsakan juga seperti itu. Lalu pada saat kita mulai khawatir, saya juga dulu ayat-ayat yang saya andalkan tuh ya Filipi 4 ayat 6, itu serahkan segala khawatiranmu, ya doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi pada saat kita mulai getir, kita mulai menghadapi khususnya untuk pasangan hidup, ingat doa, permohonan, ucapan syukur. Ingat doa, permohonan, ucapan syukur. Jadi selalu bersyukur akan segala sesuatu. Jadi gimana ya Tante ya, Pak, nyari pasangan itu lebih sulit bagi saya. Saya itu lebih mudah menemukan Tuhan daripada dari pasangan. Coba tuh, menemukan Tuhan lebih mudah daripada menemukan pasangan. Saya menemukan Tuhan tahun 2001. Begitu saya galau, saya merasa Tuhan tuh ada atau enggak ya, Tuhan tuh hidup atau enggak ya, gereja Katolik ini benar atau enggak ya. Saya mulai kesana kemari, saya ingin mendapatkan hal yang lebih baru, saya haus akan firman Tuhan. Itu terjawab di 2001 lewat pertemuan persekutuan doa. Saya merasa dipulihkan, saya mulai mengalami Tuhan, dan saya nggak lepas pelayanan sampai sekarang dari tahun 2001. Itu saya ketemu Tuhan. Makanya begitu saya mau cari pasangan tuh susah sekali cari pasangan ini ya, daripada cari Tuhan. Cari Tuhan lebih gampang. Itu mencari, mengetuk, udah ketemu, udah dibuka gitu. Tapi begitu mencari pasangan tuh memang susah. Kita nggak bisa paksa Tuhan ya. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Saya dulu pernah ketumpang, suster bilang kita nggak bisa paksa Tuhan. Kita hanya bisa apa yang kita harapkan ini kiranya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pasti tahu yang terbaik. Jadi kita harus tetap bersuka cita walaupun kadang keadaan itu tidak seperti yang kita harapkan. Bukan berbahagia ya. Kalau berbahagia kan sesuai keadaan ya. Kita punya uang kita bahagia, kita nggak punya uang kita nggak bahagia. Tapi kalau bersuka cita, kita nggak punya uang juga bisa bersuka cita. Itu yang saya maksud. Jadinya tetap harus bersuka cita apapun keadaannya. Jadi kita hanya bisa menyerahkan diri. Tuhan, Engkau pernah bilang sih Tuhan saja cukup, tapi bagi saya Tuhan saja sih juga cukup. Cuma kok hati saya gini ya, saya ke gereja duduk sendirian, saya kemana-mana nyetir sendiri mau pelayanan. Jadi ada hal yang ingin saya mau Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, tolong dong kasih pasangan seperti Tuhan bilang kan di firman, manusia hidup berdua-dua. Saya selalu bilang begitu.
Jadi saya ngobrol sama Tuhan. Akhirnya ya itu terjawab, puji Tuhan terjawab lewat Yuda. Doa yang ngeyel sama kayak saya, doa ngeyel. Doa yang Kamu, ngeyel. iya dulu saya Maksa. Iya, saya itu merasa bersalah tuh maksa Tuhan. Waktu saya dikasih anak pertama, kemudian untuk anak kedua itu terus keguguran dan suami saya itu tidak tega lihat saya, jadi dia bilang cukup satu. Saya bilang enggak, saya pengen punya anak cewek. Sudah cukup satu, saya nggak bisa lihat kamu melahirkan kayak begitu kesakitan. Saya bilang tapi saya pengen punya anak cewek. Jadi tiap hari ke Tuhan bilang, Tuhan si A kamu kasih anak cewek, si B kamu kasih, si C kamu kasih, ya bu saya dikasih, kan saya sudah pelayanan Tuhan. Ngancem lagi. Terus kalau ke dulu kan cuman ada supermarket tuh Matahari, maksudnya dulu nggak ada mall-mall gitu kan, adanya cuma Matahari kan. Nah Duta Plaza, tiap kali saya pegang baju cewek, baju kecil cewek, saya cium, saya bilang Tuhan aku mau yang kayak gini, yang kayak gini loh Tuhan, lihat dulu Tuhan kayak gini. Taruh lagi, nanti ke sana lagi, pegang lagi, saya bilang Tuhan please yang kayak gini. Roknya saya tunjukin ke atas, Tuhan please yang kayak gini ya Tuhan. Ya bisa jadi contoh itu. Jadi kita ke Matahari. Terus saya bilang Tuhan, setelah hamil saya bilang Tuhan ini kalau laki biar laki bener, kalau perempuan biar perempuan bener. Tapi sebelum hamil maksa Tuhan yang kayak gini gitu loh. Nah dulu kan mungkin USG-nya nggak secanggih sekarang toh. Jadi begitu melahirkan dokternya bilang nyonya perempuan. Saya bilang ya saya sudah tahu karena saya mintanya perempuan. Oh iya dulu USG Enggak secanggih sekarang. Jadi pas di USG enggak kelihatan. Jadi ya itu nyonya perempuan. Ya saya sudah tahu dokter karena saya mintanya sama Tuhan perempuan. Ya puji Tuhan. Itu sok-sokan. Ini nggak patut ditiru tapi ini sok-sokan. Soalnya kalian bilang maksa Tuhan, saya juga pernah maksa Tuhan gitu. Malah membuat list jasa lagi kayak. Ya, tapi kan tante pada akhirnya juga tetap menyerahkan segala keputusannya kepada Tuhan. Jadi di awal kita kan boleh berpendapat, boleh memohon, tapi di akhirnya kita tetap menerima apapun yang terjadi. Jadinya seperti itulah. Ya. Nah, ada lagi nih satu. Mungkin dari kalian yang patut kita tiru semua ya pendengar yang di sini, yaitu kalian memang minta jodoh itu dari Allah. Minta bener. Karena selama pengalaman saya jadi terapis itu kan banyak. Ketika menikah baru tahu bahwa mungkin pasangannya itu punya kelabilan emosi. Dan itu kan agak susah. Benar, berat. Karena misalnya mobil itu tangkinya sudah penuh dengan bahan bakar. Jadi begitu ada pemantik sedikit meledak. Dan kan kita susah untuk menelusurin. Benar. Gitu. Ini latar belakangnya apa? Itu kan kita agak susah ya. Paling kita sejauh mata memandang keluarga baik-baik gitu misalnya. Dan itu cukup menyulitkan buat pasangan itu maupun buat keluarga pasangannya. Sulit. Waktu saya sebelum ketemu Yuda itu saya kan banyak juga dikenalin ya sama beberapa cowok yang juga memang dikenalinnya juga lewat orang-orang rohani. Jadinya tapi gini ya, belum tentu itu dengan dikenalkan dengan orang rohani pasangan itu tuh seperti yang kita mau. Jadi yang terpenting tuh memang dari awal tuh kita harus tegas. Terus habis gitu kita benar-benar menelusuri dan mengenal mereka tuh dari hati ke hati, bukan sekedar karena kenikmatan mata saja. Oh dia ganteng, oh dia tinggi, oh dia putih, oh dia cantik, oh dia pokoknya sesuai dengan harapan. Lalu yang lainnya tuh jadi bias. Oh ya dia memang sudah beragama Katolik yang seiman dengan kita misalnya. Tetapi ternyata itu hanya sekedar label. Nah itu kamu harus benar-benar kita itu
kamu nanti kalau udah nikah seperti apa, dan keputusan tuh harus balik ke pribadi kita. Jadi bukan hanya mengenal, oh ya sudah kamu cinta saya cinta kamu, kita seiman, ya sudah terus jalan. Itu nggak bisa seperti itu. Ada banyak pasangan yang saya tolak juga, enggak, kayaknya kita nggak bisa bersama. Yang kedua mungkin jarak, ada pokoknya banyak faktor. Yang ketiga juga bisa juga dari faktor orang tua sama-sama. Itu kalau kita orang Indonesia itu kan menikah bukan sama anaknya saja, tapi sama seluruh keluarganya, itu pun harus dipertimbangkan. Kalau keluarganya ada yang nggak setuju, itu pun nanti akan jadi berat. Itu harus benar-benar hati-hati. Terus pada saat saya mengenal juga, kita mulai memikirkan masalah pernikahan, itu bisa saya lihat emosi dia. Dia juga bisa lihat emosi saya, misalnya ada sesuatu yang kita mau ternyata kebentur dengan dana atau kebentur dengan keadaan orang tua yang waduh nggak mau, orang tua saya maunya gini, orang tuamu maunya gini. Itu gimana cara kita menyelesaikan, itu bisa terlihat. Dan begitu kita bisa melihat kan kita bisa menilai, oh ternyata anak ini seperti ini. Nah itu hati-hati, harus punya kekuatan untuk men-stop. Waduh kayaknya ini kalau ini emosi tiba-tiba sampai main tangan atau mukul, udah mendingan sebelum melangkah ke pernikahan tetap mendingan mundur. Itu memang berat. Kadang orang kalau sudah kadung timbang malu, sudah tetap jalan. Nah kalau sudah kayak gitu itu repot, susah benar. Nah saya tuh walaupun kita tuh merencanakan sesingkat itu, tetapi kita tuh sama-sama melihat anak ini gimana emosinya, gimana teman-temannya. Ada yang saya nggak cocok sama teman-teman dia, ada yang dia nggak cocok sama teman-teman saya. Kita ngomong, kamu nih kok kayak gini, traktir teman pakai kredit cardnya banyak, ini nggak bagus kayak begini gitu. Dia mau dengar, saya mau dengar, kita mau terima, kita cari solusi. Udah gimana baiknya. Tapi kalau misalnya itu tetap nggak mau, suka-suka aku, uang aku nih, wah itu sudah nanti itu kan satu benih. Begitu itu terus kita lanjutkan ke pernikahan, itu pasti tambah besar. Sorry Heidi, kalian tuh menikah kan dalam keadaan umur yang matang. Iya betul. Emosi yang sudah stabil lah. Betul. Nah untuk anak-anak muda misalnya kamu harus ngomong sama mereka. Baik, kalau saya kan punya adik-adik juga baik di Don Bosco atau di MPSB yang juga banyak belum menikah dan umurnya mereka masih di bawah 25 ada, di bawah 30 ada. Saya bilang kalian nggak usah nyontoh kayak kita nikah harus umurnya sudah seperti kita, nggak bisa juga. Kalau kalian sudah menemukan pasangan yang sesuai, yang sehati, nah sekarang tinggal tugas kamu melihat terus mengelompokkan masalah kamu di mana. Biasanya anak muda itu masalahnya pasti di keuangan karena masih berkarir. Nah kalau masih berkarir, ya udah sekarang kalian harus sepakat gimana enaknya, biar jangan sampai nanti begitu menikah kalian akan tambah terpuruk. Nah itu kan sudah kelihatan tuh benih masalahnya di situ. Terus kalau pasangannya kamu itu emosinya nggak stabil, ada yang terlalu posesif. Nah itu nanti kalau kamu terus-teruskan, walaupun dia berjanji kok saya nggak kayak gitu, sudah berapa kali mengulangi, itu nanti pas menikah itu kamu sudah kelihatan benih masalahnya di situ. Dan sekarang kamu mau nggak benih itu tambah besar? Karena masih single sudah begitu, apalagi belum menikah maksudnya ya masih begitu. Apalagi kalau sudah menikah itu tambah menguatkan pribadi yang nggak stabil itu. Jadi itu dari awal kamu mendingan cari yang lain, kamu putus atau tetap diperbaiki, berkonsultasi atau seperti apalah baiknya. Sama saya selalu bilang, orang jangan sampai punya 3 hal, misalnya dia punya ketergantungan akan narkoba atau obat-obatan terlarang atau judi di awal atau suka main perempuan. 3 hal ini itu nanti bisa memicu kalau pas dia sudah menikah. Walaupun di awal aku udah bertobat, itu bisa memicu. Jadi kalau kamu tetap mau sama pasangan seperti ini, terserah. Cuma kamu sudah ketahuan nanti masalahmu di kemudian hari itu apa. Itu emosi, karena orang yang punya kebiasaan ini, begitu dia emosinya mulai nggak stabil, begitu dia tertekan dengan keadaan, dia akan kembali ke dunianya ini. Hanya sedikit yang tidak kembali. Makanya kalau mau tetap silahkan, tetapi kamu harus bisa lihat ini bibit-bibit masalah nanti pas sudah kamu menikah. Kalau kamu udah siap, saya siap Pak menghadapi ini, ya udah nggak apa-apa. Karena kalau sudah menikah kita nggak bisa mundur untuk orang Katolik. Kita nggak bisa mundur, nggak bisa bercerai.
Ini sudah kita ketahui, makanya semaksimal mungkin kita tahu bibit-bibit masalah, kita analisa, lalu nanti kita persiapkan. Kalau kamu mau tetap jalan, kamu sudah tahu nih bibit-bibitmu ini. Berarti nanti pas menikah, ya kamu akan menghadapi masalah seperti ini. Siap Kak? Ya silakan. Tapi kalau kamu nggak siap, timbang kamu nanti tambah mumet, tambah bermasalah, ya kamu harus stop. Mendingan cari pasangan lain, toh umurnya juga masih muda. Itu yang saya bilang, jangan Biasanya mereka selalu siap Kak, karena cinta. Iya, ya, itu yang saya tekankan benar-benar. Saya tekankan benar-benar karena nikah itu bukan makan cinta. Cinta suatu saat kan pasti hilang. Nikah itu benar-benar komposisinya tuh kayak masak tuh rumit lah ya, rumit dan nggak ada yang ngajarin. Kita baru tahu pas sudah masuk ke lembaga itu, sudah nikah baru tahu, oh ya ampun ternyata begini. Nah, karena Kak Hedi punya pengalaman, Kak Hedi dulu juga merasa seperti itu karena takut nanti menikah tiba-tiba berantakan. Makanya di awal tuh dipersiapkan lebih matang sebelum kita menikah. Gimana masalah jarak kita juga harus atur. Kadang pasangan kita ada di Jakarta, kita di Bali. Orang yang sudah settle ini akan sangat susah. Kecuali ceweknya mau ikut. Akan sangat susah lah kalau kita sudah menikah, ya berarti ya istri pasti harus mengikuti suami. Mau nggak mau seperti itu. Nah, mau nggak yang sang istri kadang kalau karirnya sudah bagus agak susah ini pindah ke sana, pindah ke sini. Bahkan ada teman saya di kantor yang akhirnya bercerai. Suaminya pengen pulang Ambon, dia mau tetap di Bali karena kerjaannya sudah seperti saya di bandara Bali. Kalau dia pindah ke Ambon turun grade, belum tentu orang mau. Tapi mereka sudah kebetulan bukan bukan beragama Katolik atau Kristen ya, jadi dia beragama yang lain. Itu akhirnya dia memutuskan anaknya dibawa ke suaminya, jadi rebutan anak akhirnya. Ini saya di awal juga teman junior saya sudah bilang, kamu cara kayak gini, keadaan nggak seimbang, keadaan ekonomi, tapi keburu sudah hamil duluan. Nah ini sudah lain cerita, makanya saya selalu jaga sama adik-adik saya, jangan sampai hamil duluan, jaga itu tetap kudus di mata Allah. Karena kalau sudah masuk ke ranah itu, kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Itu semua sudah terlambat. Jadinya bener-bener lah Tante harus kasih tahu sama adik-adik itu pelan-pelan dan harus kasih contoh banyak seperti itu. Karena memang seperti Tante bilang, kalau udah cinta segala sesuatunya sudah. Makanya perlunya berdoa meminta supaya dapat pasangan yang sepadan, seiman itu perlu gitu. Kadang-kadang orang minta, aku mau minta pasangan tapi yang ganteng aja, tapi tidak melihat, maksudnya dia tidak meminta hal-hal yang mungkin nggak pernah dipikirkan hal seperti itu. Jadi, makanya perlunya kita berdoa benar-benar supaya Tuhan tuh memberikan yang sepadan, yang seiman. Jadi, saya yang terkesan dari kalian itu, kalian tadi kan ngomong kami sudah menikah tapi nggak ada yang berubah dari pacaran sampai sekarang ya seperti ini gitu. Iya. Itu jarang loh ada begitu. Iya. Jadi saya sih terinspirasi ya, namanya orang kan terinspirasi, misalnya kayak Maya itu kan dia menikah ya dengan Irwan Musri. Nah, tapi dia mengatakan bahwa kegiatan saya itu persis sama. Iya. Kayak saya sebelum menikah, saya masih diizinkan dengan anak-anak saya masih diizinkan untuk berkarya dan saya bilang enak ya. Kalau hidup kayak begitu tuh kan enak, kita jadi diri kita sendiri. Benar. Itu yang saya harap juga adik-adik saya bisa mengalami hal yang seperti saya. Jadi jangan sampai ada faktor wow, maksudnya bukan umur kita menikah sekarang semua harus seperti saya, enggak. Tapi jangan sampai kita tuh akhirnya enggak mengenal dari hati ke hati. Terus kita tuh menikah bukan untuk mengubah pasangan loh, ingat itu. Yang mengubah pasangan Roh Kudus, Allah, kita minta dia untuk berubah. Jadi jangan kita berubah itu, tadinya misalnya gini, tadinya dia ngerokok, habis itu karena mau nikah istrinya nggak suka ngerokok, ayo sudah kamu nggak boleh ngerokok, ya sudah saya berubah karena kamu nggak bolehin saya. Nah itu suatu saat itu bisa memicu untuk kembali lagi, akhirnya jadi berantem hanya karena faktor itu. Nah kalau kamu nggak mau punya cowok yang ngerokok, ya jangan cari yang ngerokok, sudah seperti itu. Kalau kamu memang dapat yang ngerokok, akhirnya kamu harus benar-benar
bicara dari hati ke hati bahwa kamu kalau mau berubah ini bukan karena berubah karena aku, tapi berubah karena memang itu nggak sesuai, itu mengotori baik kudusmu atau seperti apalah. Karena kita cari pasangan tuh harusnya dari awal tuh ya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, ya maunya ya seperti itu. Kalau kamu nggak mau dapet cewek yang nggak mengenal Tuhan, ya jangan cari di diskotik, di tempat-tempat yang seperti itu. Ya pasti orang-orangnya sudah terkelompokkan seperti itu gitu. Jadi maksud saya tuh, ya kalau memang kamu niatnya begitu, dari awal kamu harus konsekuen, jangan menurunkan kualitasmu hanya timbang cari lagi yang lain susahnya minta ampun. Jangan seadanya. Ya seadanya saja. Ada juga teman saya menikah beda keyakinan, tetapi dari awal sudah mau untuk berubah. Oke, aku mau ikut kamu. Nah itu ya nggak apa-apa ya. Yang penting pada saat kita menikah itu semua sudah terdeteksi, masalah-masalah itu di awal itu sudah terdeteksi. Jadi begitu kita menikah, masalah-masalah itu ya sudah teratasi semua, nggak ada yang berubah. Kita tetap bisa having fun dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya, karena pasangan saya juga udah kenal, kita udah saling mengenal. Jadi nggak ada faktor wow, kaget seperti itu, dan dua-duanya memang harus jujur. Susah juga, kadang kitanya sudah bagus, ternyata pasangan kita yang sengklek, itu susah juga gitu. Jadi benar-benar hatinya tuh dua-duanya tuh harus benar-benar untuk Tuhan. Yang paling gampang saya cari orang yang sudah juga melayani Tuhan. Tapi kalau dia belum melayani Tuhan, bukan berarti kita tidak bisa bawa dia ke pelayanan. Seperti Tata bilang, justru Aldi dibawa oleh istrinya. Makanya seperti itu tuh memang susah gampang ya, benar-benar kita harus minta belas kasih Allah itu untuk kita tuh membawa kita tuh ke hidup itu yang benar-benar sesuai dengan yang Allah mau. Saya kepingin sebetulnya banyak orang-orang seperti kamu yang selalu menyadarkan anak-anak muda gitu loh, bahwa menikah itu satu yang kudus. Menikah itu ya kamu lebih disupport, bukan malah kamu kehilangan jati dirimu. Iya betul. Kan banyak orang yang menikah terus kehilangan jati diri. Benar. Kadang orang sampai ada yang, waduh kayaknya enakan dulu waktu saya masih single daripada sudah sekarang malah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu jangan sampai juga kita jadi pasangan yang seperti itu. Ingat adik-adik, teman-teman. Jadi jangan sampai kita terus akhirnya jadi mengekang, kita mau menguasai, karena menikah itu hanya dua orang yang dipersatukan oleh Allah. Jadi bukan saling menekan, semuanya tetap kepada Allah. Akhirnya untuk Allah, untuk kita melakukan segala sesuatu untuk Allah. Jadi bukan untuk semata-mata hawa nafsu kita aja nih, saya nikah karena hawa nafsu kita aja. Itu udah maksud yang salah, karena dari dulu lembaga pernikahan dalam gereja Katolik adalah kita benar-benar menemukan, kalau kamu nggak menemukan lebih baik kamu selibat, tetapi kalau supaya kamu nggak jatuh dalam hawa nafsumu, ya kamu boleh menikah. Jadi bukan untuk eksploitasi seks atau dan segala macam seperti itu akan jadi bahaya kalau kita pinginnya seperti itu ngelihatnya, akan jadi buyar yang lainnya kalau kita hanya ngelihat pasangan tuh lewat seksualitas. Saya nafsu sama Anda, itu akan jadi buyar. Itu kamu benar-benar kita harus minta urapan Tuhan, minta rahmat kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan. Kalau kita menyerahkan segala laku kita pada Tuhan, kan Tuhan akan bimbing kita. Jadi kita harus mengenal diri kita, kita harus sembuh. Seperti saya minta sama Tuhan, Rinda apa sih bisa nggak bantu saya untuk saya sembuh? Jadi saya juga pakai orang-orang di sekeliling yang Tuhan kirim untuk bantu saya sembuh dulu. Oh saya ada yang nggak pas ini, kok saya nih cewek tapi nggak suka masak, nggak suka jadi cewek. Saya nggak pinginnya mau jadi cowok, karena menurut saya jadi cowok tuh enak, dia bisa menguasai banyak hal, dia bisa seenaknya sendiri. Itu kan sudah jelek. Saya minta gimana ya, saya mengenal. Oh kamu tuh di sini Hedi, kamu belum pernah merasakan, mungkin kamu belum merasakan jadi wanita, belum pernah hamil. Nanti kalau kamu udah hamil, kamu keibuan sekali waktu itu. Oh jadi saya bisa berpikir, oh ternyata Tuhan tuh menciptakan saya sempurna hanya karena orang-orang di sekeliling dari awal yang membuat saya tuh jadi seperti ini, punya pikiran yang seperti ini. Ternyata indah ya saya ini. Begitu kita sembuh, baru Tuhan pulihkan kita dulu. Mungkin waktu saya minta sama Tuhan
oke, kamu boleh nikah tapi kamu saya bimbing dulu ya. Sehingga pada saat saya nikah sama Yuda, ya ampun kenapa nggak dari dulu? Gitu. Kalau secara psikologi itu namanya pasalnya kita itu harus Oh iya betul. lengkap dulu. Benar. Iya, Itu yang Kalau saya. pasalnya ada yang hilang nanti Satu aja nggak berbentuk jadinya. kita jadi bingung nyari Benar. nyari pasal yang hilang. Benar. Terus kita nggak menemukan di diri pasangan kita, wah Aduh. kacau. Betul, ya. Jadi kita lengkapin dulu pasal Iya. kita. Benar. Jadi untuk adik-adik yang belum menikah, justru menikah itu pada saat kita sudah sama-sama sempurna. Kalau kita belum sempurna, menikah supaya kita sempurna itu malah jadi berbeban berat. Karena Sempurna dalam tanda petik ya. iya sempurna dalam tanda petik. Jadi artinya benar-benar kita itu Menerima diri, menerima diri ya, itu seperti kata menghargai diri, Benar, menerima benar. diri baru. tahu kekurangan kita Iya. sehingga kita tuh nggak hanya menuntut. Mungkin pada saat kalau kita tuh maksudnya saat ini belum menemukan pasangan, berarti kita memang terlalu indah untuk dimiliki seseorang. Tapi jangan sampai karena faktor sebelahnya, karena kita terlalu egois, terlalu menuntut, terlalu mau yang sempurna, terlalu mau yang begini begitu. Nah itu kan negatif. Itu yang mungkin harus dibenahi dulu. Kita kurang rendah hati, kita hanya melihat kekurangan orang, nggak bisa melihat kekurangan diri. Kita hanya mau melihat kelebihannya orang, kelebihannya kita nggak mau melihat kekurangannya. Nah itu kan salah. Ada cerita lucu kan ini, apa, saya mau mencari orang yang sempurna gitu toh. Terus tanyain, "Lah kamu sudah, maksudnya kamu sendiri?" Kayaknya orang yang sempurna itu mau nggak sama kamu? Nggak juga. Seperti itu deh. Iya. Tahu kekurangan kita masing-masing, seperti Tante Linda bilang, tahu bisa menerima diri kita sendiri. Nah itu maksud saya yang sempurna. Jadi begitu kita sudah menyadari kekurangan kita jadi menerima orang tuh, oh ya aku juga ada kurang-kurang, ya sudah aku juga terima. Gimana caranya jadi baik? Gimana caranya biar Allah ini tetap bersama kita bisa tetap melayani. Pokoknya saya ke situ aja dah pikirannya. Thank you banget, Heidi, Yuda, thank you. Sama-sama. Semoga podcast kita memang menjadi berkat buat anak-anak muda yang sedang cari jodoh. Iya. Bahwa mencari jodoh itu jangan takut, andalkan Tuhan suruh di depan. Tuhan pokoknya pilihkan ya yang sepadan dengan saya begitu. Ya, jadi adik-adik sekalian, saya juga pernah muda, Heidi sama Yuda juga pernah muda. Saya juga pernah saking asiknya kuliah sampai nggak mikir jodoh, terus bingung ada yang mau nggak sama saya. Jadi pasal kalian lengkapi dulu, kalian menerima diri sendiri, kalian menghargai diri sendiri. Saat itu kalian minta sama Tuhan, bilang, Tuhan saya sudah siap. Betul. Oke, sampai jumpa. Thank you banget. Benar-benar semoga podcast ini memberkati banyak orang. Amin. Thank you. Yuda.